Menggerakkan tangannya, tapi gunakan tangan mereka untuk menggosok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar bagaimana sih mengajari anak atau membantu anak pada aktivitas mandi. Sebelum mulai ke videonya, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support video-video di channel YouTube ini, dan terima kasih selalu menonton, dan terima kasih juga buat seluruh orang tua mungkin yang mengulang kembali aktivitas di rumah kepada anak-anaknya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja, mari kita mulai. Aktivitas mandi. Nah, aktivitas mandi adalah salah satu aktivitas yang harus dilakukan anak kita sedini mungkin. Jadi mandi adalah bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari yang harus segera anak lakukan secara mandiri. Minimal dia bisa terlibat dalam aktivitas membersihkan diri itu. Terkadang anak-anak kita malas sekali mandi atau tidak suka mandi, tidak suka melakukan aktivitasnya. Bisa jadi banyak penyebabnya kenapa anak-anak kita tidak suka mandi. Bisa jadi masalah sensori atau masalah ketenangan yang mengakibatkan anak kita panik nih di dalam ruangan yang sempit, ruangan yang tidak nyaman, atau ruangan yang membuat mereka takut karena ruangannya sempit nih, tidak ada yang bisa menolong mereka kalau misalnya ada apa-apa. Nah, itu bisa jadi itu. Jadi pada video ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih membantu anak-anak kita untuk membuat aktivitas ini menyenangkan dan membuat aktivitas ini menjadi rileks. Oke. Mandi. Nah, yang pertama, prinsipnya sama seperti video-video sebelumnya, video-video berpakaian, video-video sikat gigi, dan lain-lain. Libatkan anak kita sedini mungkin dan sesegera mungkin untuk melakukan aktivitas itu. Jadi, misalnya mandi, kita langsung pada aktivitas mandi. Pertama, kenalkan mereka dulu. Misalnya kita pakai gayung, ambil gayung. Bur. Apapun aktivitas itu, kenalkan mereka apa aktivitasnya. Sudah nih ambil gayung, kita bantu mereka. Misalnya tahapan pertama kita mau gosok badan. Nih, jadi ambil sabun, ambil sabun, kita contohkan dulu, gosok. Kita contohkan dulu di badan kita, sederhana. Terus mereka menirukan juga, menggosok tangannya. Sudah. Kita contoh lagi ke badan, kasih tahu. Nah, sekarang ke badan ya. Ke badan, gosok badan. Nah, misalnya mereka belum bisa menirukan atau belum bisa melakukan aktivitas yang kita contohkan. Pegang tangannya, nih tangan anak kita, bantu mereka. Tangan kita di atas tangan mereka, terus kita menggerakkan tangannya, tapi gunakan tangan mereka untuk menggosok badannya. Jadi gunakan tangan mereka untuk membasahi atau mengusap sabun di seluruh badan mereka. Seperti itu. Misalnya sudah nih kita menggosok sabun di badan, saatnya rambut, misalnya kita mau shampoo. Kita gosok rambut ya, kita gosok rambut. Nih, kita contohkan dulu, rambut digosok. Kalau mereka bisa menirukan, mereka menirukan, tapi kalau kesulitan, kita libatkan tadi pegangan tangan mereka, kasih tahu, rambut digosok. Nah, saat aktivitas ini, usahakan kita memberikan tatapan yang menenangkan ke mereka. Karena aktivitas ini mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak melihat. Jadi usahakan kita
ayo gosok rambutnya pakai sampo gitu. Jadi usahakan kita membuat mereka tenang karena mereka tidak melihat nih bagian sininya, apalagi nanti mungkin disiram air, nah itu makin membuat mereka panik seperti itu. Setelah itu mau pakai gayung, disiram lagi, pegang tangan mereka, ayo kita siram. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ulangi aktivitas itu setiap hari saat mereka mandi. Ulangi beberapa kali dengan konsisten. Jangan mengulangnya hanya satu kali. Karena proses ini adalah proses pembiasaan. Jadi proses pembiasaan itu sesering mungkin kita lakukan akan semakin baik untuk anak-anak kita. Jadi semakin sering kita coba melatih mereka, semakin sering kita stimulus, mereka akan memahami, oh tahapannya seperti ini, oh seperti ini, seperti itu. Jadi ulangi sesering mungkin, lakukan dengan menyenangkan, lakukan dengan hati-hati, dan berikan ekspresi yang menenangkan ke mereka bahwa ini semua tidak apa-apa dan ini semua untuk anak kita agar mereka bisa mandiri dan menyenangi aktivitas mandi ini. Oke, misalnya nih ada satu permasalahan sensori saat anak mandi. Sensori yang sering sekali itu adalah sensori taktil. Nah, apabila ada permasalahan ini, anak-anak benar-benar takut untuk mandi, jangan dihindari, tapi lakukan dengan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Mereka sudah ada permasalahan sensitif atau gimana dengan masalah sensori, akhirnya mereka takut aktivitas itu. Jangan dihindari, lakukan dengan perlahan, kenalkan dengan perlahan, oh ini tidak apa-apa, dan jangan membuat mereka trauma atau takut dengan aktivitas itu. Seperti itu. Mungkin ini saja videonya. Kalau ada salah-salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada tambahan atau komentar, boleh tulis di komentar di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, and comment agar channel YouTube ini terus berkembang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.